Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Bencana, baik bencana alam maupun bencana tatanan hidup manusia, seolah-olah memberi kesan pada kita bahwa kesudahan segala sesuatu sudah terjadi. Tetapi tidak demikian bagi Yesus. Sebab akhir zaman adalah misteri bagi manusia, dan itu adalah dalam kuasa Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan dan peluang kepada kita untuk bisa menjadi orang yang tenang, melihat malapetaka dan musibah di dunia ini. Tuhan bahkan mengajak kita menjadi pemberi rasa tenang kepada mereka yang bingung dan takut melihat semuanya itu. Penderitaan dan penganiayaan akan selalu menjadi bagian dalam sejarah umat manusia. Sering kita jumpai justru manusia itu menjadi serigala bagi yang lain. Seperti orang Latin katakan, homo homini lupus. Karena hidup itu tidak mudah, seringkali orang menghalalkan berbagai cara untuk mempermudah hidup. Untuk itu, mengorbankan orang lain menjadi cara yang seringkali dianggap efektif dan mudah. Hampir selalu ada yang menjadi korban dalam banyak peristiwa hidup. Demikian juga dalam dinamika hidup beriman. Pengalaman kekerasan dan penganiayaan karena membela iman sudah dialami sejak gereja perdana. Para martir menjadi contoh konkret suatu kesaksian atas penderitaan. Akan tetapi kenyataan itu tidak mengaburkan kepercayaan dan keteguhan iman mereka. Allah sendiri memberi jaminan keselamatan bagi mereka yang setia dan tetap bertahan dalam imannya. Sekarang ini pun ada banyak tantangan dan hambatan yang seringkali dihadapi umat beriman ketika mengungkapkan imannya. Setiap agama mempunyai pengungkapan iman yang berbeda-beda. Mulai dari bentuk rumah ibadat, cara berpakaian, cara berdoa, dan ritusnya. Jika tidak ada pemakluman yang secukupnya, ungkapan iman agama lain sering menjadi sumber pertentangan. Ada orang yang tidak kuat menghadapi hambatan, kebencian, dan permusuhan, sehingga pada akhirnya menyerah. Saat sekarang ini memang penganiayaan tidak sedahsyat seperti dialami gereja perdana dulu. Tetapi kita tetap diminta untuk tabah dan kuat bertahan. Sebab ada saatnya kita harus bersaksi karena dilarang untuk beribadat, untuk berkumpul berdoa.
Ada saatnya juga kita terkondisi dianiaya oleh tugas dan pekerjaan, oleh jabatan, dan terlebih uang, sehingga bisa terpancing, tergiur, dan menjadi goyah integritas diri. Ada saatnya karena pilihan teman hidup, kita diharuskan untuk melepaskan keyakinan. Apakah saat-saat seperti itu menjadi kesempatan bagi kita untuk bersaksi? Hari ini Yesus mengingatkan kita sebagai umat beriman untuk waspada dan siap sedia apabila datang waktunya mengalami hambatan iman. Hambatan iman itu pasti akan selalu ada. Dan tetap akan ada usaha-usaha untuk melemahkan kita sebagai orang beriman. Tantangan dan hambatan masih mungkin kita hindari atau hadapi. Namun, apabila hal itu datang dari lingkungan terdekat, keluarga misalnya, pasti akan jauh lebih sulit dan membutuhkan energi lebih besar. Tidak jarang perjuangan beriman justru kandas ketika menghadapi itu. Iman dipaksakan menjadi iman keluarga, bukan lagi iman personal, yang dasarnya adalah perjumpaan pribadi dengan yang ilahi. Sejak awal, Yesus sudah mengingatkan kita. Bagaimana kita menghadapi itu sepenuhnya tergantung dari keputusan kita. Apakah kita akan tetap bertahan? Juga tergantung bagaimana diri kita. Satu hal sangat pasti adalah, jika kita tetap bertahan, Yesus memberi jaminan bahwa tidak sehelai pun dari rambut kita akan hilang. Artinya, 100% Yesus memberi janji dan jaminan keselamatan itu. Syaratnya adalah tetap bertahan. Bertahan berarti mau belajar beriman terus-menerus. Kemampuan bertahan tidak terbentuk sekali jadi. Waktulah yang akan menguji bagaimana kualitas kebertahanan yang kita miliki. Gelombang hiduplah yang akan menjadi medan perjuangan kita. Kualitas kita semakin diuji dengan itu. Mari belajar dari hal-hal sederhana dalam hidup kita. Hal-hal sederhana itu kita lihat dan kita hayati dalam kerangka hidup kita sebagai orang beriman. Semoga dengan demikian kita selalu mampu untuk berlayar, mengarungi segala gelombang hidup kita sebagai orang beriman. Penderitaan yang kita alami memang berat, tetapi kasih Allah jauh lebih dahsyat.